tinggal lap. Mas, gimana? Mantap guys. Gimana buah naganya nanya? Kita cari. Wih. Mantap. Halo, assalamualaikum, welcome to Belok Ringo. Kita sedang menuju ke pelosok Penajam Pasir Utara. Kita mau panen dragon fruit dragon langsung sama petaninya. Let's go, berangkat. Waduh, Pelosok PPU. Nah, di samping kanan itu guys, sawah-sawah sudah habis dipanen guys. kita udah sampai di spot buah naga, kebun buah naga. Nah, ini lagi berdiri. Keren. Hai guys. Cepet Pak, nanti ketinggalan. Tiap hari kalau dia kuning ini saya ngawasin. Ya, ini harus dibersihin. Kalau dia batangnya masih banyak yang bagus, dia harus dibersihin. Kalau dia sudah banyak bunganya, Boom. Kita sudah sampai di kebun buah naga. Langsung kita cari yang masak, kita panen. Jadi bro, buah naga ini sejenis kaktus, bener gak sih? Sejenis atau memang kaktus dia? sejenis. Hah? Sejenis kaktus. Ya. Nah, kalau belum matang deh hijau gini, kayak nanas. Mas, panennya berapa hari sekali? Ini kebetulan sudah bisa seminggu sekali panen. Oh gitu. Ini tanamannya usia berapa? Ini usia sudah 5 tahun. Oh 5 Saya ngerawat tahun. sudah 5 tahun. Dia tuh kalau dari tanam berapa tahun sih baru buah? 1 tahun sudah bisa berbuah. Malah ada yang 8 bulan juga sudah belajar buah, ada juga. Oh gitu. Ya, tergantung bibit. Jadi kalau dia bibitnya tua, itu paling cepat berbuah. Tapi kalau bibitnya baru berapa kali buah, dia akan lambat berbuahnya. Jadi cara memilih bibit itu yang memang sudah sering berbuah, yang sudah tua, sudah sering berbuah, bekas-bekas dicoek-coek panen gini. Nah, itu paling bibit yang bagus. Ini tinggal potong terus di Dia stack. potong, tancap, tumbuh dia. Oke. Mas, luas ini berapa ribu Ini hektar? luasnya 1 hektar Oh 1 hektar. dengan jumlah tanaman 1.800 tiang. Oke. Oh tiang, hitungnya tiang ya? Hitungnya tiang. Bisa nyelip. Sebenarnya bisa. Nah, ini adalah salah satu buah naga yang mau dimakan oleh hama. Hamanya burung. Kasih lihat. Ini dia buah naganya. Wih. Ini jenis apa mas? Ini jenis mawar namanya. Buah naganya? Iya betul. Jadi ada jenis bawang, jenis mawar. Oh. Dan ini isinya warna merah. Ini semuanya jenis mawar. Betul. Harum nggak dia? Harum. Loh. Oh.
Bahan burung kok. Masak itu Pak. Pokoknya ada merah sedikit aja. Manis itu. Manis. Berarti yang mawar ini yang dalamnya merah ya? Ya. Ada juga yang jenis bawang. Jenis bawang itu dia Bau bawang. tipis. Bentuknya kayak mirip bawang. Kalau ini kan tipe mawar ini dia daunnya tebal, kulitnya. Sisiknya juga rapat. Kalau yang jenis bawang sisiknya jarang-jarang. Nah, gitu guys, cara panennya guys. Cara panennya kalau pakai arit, Pakai pisau boleh nggak? pakai pisau bisa, Kayak gunting ya biasanya ya. gunting juga bisa, gunting. Cuma kalau kita Oke, bro. mau panen skala besar pakai gini lambat. Pakai gunting. Nanti kita cari yang mantap, baru kita panen sendiri. Pakai traktor kan? Coba panen kita ya. Kalau kecucuk durinya ternyata sakit juga ya. Oh iya, itu biasa seminggu baru hilang Serius? sakitnya. Oh. Kayak sawit juga. Bang, ini serius. Jadi Loh, dia itu semacam ada bisa racunnya gitu juga kah? Jadi durinya itu semacam pertahanan diri juga. Berbisa, ada bisanya. Tada. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Kayak gini tinggal berarti bisa langsung dimakan. Ya, teknik pengupasan kalau nggak ada pisau. Sini mas. Sini mas. Cari pengupasan kalau nggak ada pisau. Langsung dimakan boleh kan? Boleh. Ya. Kasih Jadi tunjuk kalau dulu. kita nggak bawa pisau terus nggak mau kotor, jadi ada tekniknya, teknik memakan buah naga tanpa pisau. Jadi Oh. kita gitu. balik buah naganya, Hah? nah kita tekan-tekan sisi-sisinya. Coba ikutin, Oke langsung. Nggak apa-apa nih. nggak apa-apa, kan langsung bisa dimakan. Wih mewah bro. Nggak tiap hari bisa kayak gini. Nah, dikuritin, Ini buang sembarang nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, itu jadi pupuk nanti. Jadi pupuk kompos. Pupuk Ini yang organik. merah-merah ini sudah dagingnya ya? Iya, itu yang dimakan bang. Ini Oke. dagingnya, langsung tinggal lep ini. Wah masih seger bro. Tinggal lep, lep, lep. Wih mewah, mewah. Terus kita cobain. Wih, Tak repot kan, nggak harus cari pisau kita, bener, bener, bener. Cuma langsung gas mas. tinggal lep. Manis. Manis kan? Kayak yang punya. Mas, kenapa sih sampai pengen mau jadi petani? Nggak ada Iya. pilihan lain atau memang gimana? Sebetulnya kenapa jadi tani? Hmm? Jadi ini filosofi ya, filosofi yang saya dapat dari orang tua-tua. Jadi ini bicara hasil malah, bukan dari proses ini, hasil. Jadi hasil dari pekerjaan petani dengan hasil pekerjaan orang kantoran ya bahasanya, Hmm? itu uangnya lebih awet jadi petani. Biarpun gajinya sama, misal kita kurskan sama ya, Hmm. petani dalam sebulan dapat uang 2 juta, kerja kantoran dapat uang 2 juta. Itu nanti rasanya, rasa pas megang uang sama untuk membelanjakannya itu berbeda. Lebih awet yang uang jadi dari petani. Kok bisa? Gimana logikanya? Jadi kalau saya melogikannya itu karena apa? Proses petani itu kan sangat panjang. Hmm. Mulai dari kita menanam, merawat sampai mereka berbuah. Jadi pun kita harus hati-hati menggunakan keuangannya. Hmm. Karena tahu rasa Gitu. nyarinya. Karena Ya? tahu rasa cara proses kita mencari uang tersebut. Cuma memang kenapa saya juga terjun di pertanian? Hmm? Karena basic sebetulnya dari nenek kakek saya Hmm? itu memang petani. Hmm. Jadi mau tidak mau darah-darah petani itu ya ada. Bilang. Oh, ada di memang diri sudah saya. mengalir dalam jiwa sampean ya? Iya, betul. Berarti darah itu ada 3. Ada darah merah, darah putih, darah petani. Darah petani, betul. Loh mas, tapi gini, kenapa buah naga? Kan banyak ini, maksudnya banyak pilihannya. Ada padi kalau di sini, ada kelapa, sawit. Betul, betul, betul. Kenapa milih buah naga? Jadi kenapa milih buah naga? Sebetulnya kan kita kalau mahasiswa ini bicara prospek ya. Prospek ketika waktu itu saya lulus kuliah, melihat di sini kan prospek buah naga itu sangat bagus, sangat potensial. Ketika saya baru menanam itu harga buah naga sampai di harga 30.000 per kilonya. Pertama kali saya nanam itu. Nah, kemudian di situ saya, wah, ini prospek bagus ini. Saya harus menanam. Jadi dari situlah saya nanam buah naga. Kenapa enggak milih sawit, enggak kenapa milih. Nah ya, potensinya karet prospeknya dan- juga luar biasa. Nah, saya juga berbicara tentang apa ya?
lahan tanah itu kan juga Mhm. katanya kalau sawit itu berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Benar, Entah benar. itu benar atau hanya hoax ya Hoax, oh. istilahnya, Benar tapi propaganda orang-orang biar apa mengurangi penanaman sawit. Mhm. Nah, itu juga salah satu menjadi alasan kenapa saya juga milih buah naga, tidak memilih buah sawit atau karet seperti di sebelah sana. Seperti itu. Hmm. Jadi lahan juga tetap bisa dipulihkan Lestari, kembali oh, ketika ya. setelah menanam buah naga ini. Jadi memang buah naga ini sebetulnya ada masanya ketika dia sudah umur sekitar 25, itu dia sudah harus replanting lagi. Oh, ini bisa sampai 25 tahun? Iya. 25. Kita lihat batangnya, batang bawah. Ketika batang bawah ini masih kira-kira kuat, Oh. lanjut enggak apa-apa. Cuma dia biasanya berbuahnya kurang kalau sudah tua. Bener. Biasanya. Lain ini umur 5 tahun Mas ya? Ini baru 5 tahun. Dan ini terhitungnya lambat. Lambatnya kenapa? Karena ini kemarin kena penyakit cacar. Oh gitu. Jadi Oh, kita bisa cacar pangkas juga. Ya, semua sampai bersih, baru ini mulai tumbuh lagi. Seperti itu. Harusnya ini sudah rimbun. Kalau usia 5 tahun itu sudah rimbun. Dan produktivitasnya sangat tinggi kalau sudah umur 5 tahun. Mas, 1 hektar bisa berapa sampean? Kalau 1 hektar, Kan seminggu Pak, seminggu sekali panen ya? ya. 1 hektar usia 5 tahun ini bisa sampai berapa ton? Ini bicara kondisi sekarang ya. Iya. Nah, karena ada namanya kita itu estimasi sama yang kondisi sekarang. Idealnya lah. Nah, Kita kalau bisa idealnya di luasan 1 hektar untuk di sini, itu 1 bulannya harusnya di atas 2-3 ton. Jadi per minggunya itu kita harus 300 sampai 400 kilo gitu. Cuma panennya. kondisi saat ini Nah, memang kalau lagi kondisi saat ini memang tidak pahit bisa ya? mencapai target itu. Paling 1,5 pikul per minggunya 150 kilo. Kemarin bisa sampai 200 kilo per minggunya. Nah, itu sudah mulai peningkatan karena sebelumnya lebih sedikit lagi. Nah, kalau memang targetnya itu per minggu ya 300-400 ya kilo. Jadi dalam 1 bulan kita bisa dapat 1,5 ton, 1 ton 400. Mas, kalau di PPU ini sampean sendirilah, masarnya kemana aja? Kalau pasar, Biasanya selama ini udah masarnya kemana aja? kalau pasar saya paling jauh dulu pernah ke Jakarta. Jadi awal-awal penanaman sampai luar buah naga. Kaltim ternyata ya? Iya, dulu sampai luar Kaltim. Ketika dulu di Jawa itu belum ada sistem lampu ya untuk buah naga. Jadi ketika sana tidak musim buah naga, Kalimantan tetap musim buah naga. Jadi dulu sebetulnya kawasan terluas di PPU ini yang menanam buah naga itu Penajam, daerah Gunung Steleng. Oh gitu. Oh, Nah. bukan di Babulu ini ya? Bukan di Babulu. Jadi kawasan buah naga terluas itu malah di Gunung Steleng dulu karena saya pernah ngepul di sana. Beli dari petani untuk dikirim ke Jakarta. Di sana itu ada 12 kakak, itu satu keluarga. Satu kakak itu punya tanaman buah naga luasannya ada yang 2 hektar, 3 hektar. Jadi kalau di kalkulasi itu ya puluhan hektar lah di sana itu. Ketika saya ngambil itu biasanya sekali ambil 1 ton itu dalam 1 minggu. Per minggu itu 1 ton ngambil. Itu paling jauh. Kalau untuk saat ini terdekat ya lokal di Babulu, Petung, Penajam. Terus kita sampai ke Pasir juga di Longkali. Paling jauh untuk daerah sana sampai ke Tanjung Tabalong. Ngantar itu. Ngantar buah naga. Permintaannya besar juga ya. Maksudnya ini kan bukan tanaman segmented ya. Semua orang kan suka buah naga. Ya, betul. Mas, kenapa sih namanya buah naga? Karena mungkin sisiknya ya. Karena dilihat dari sisiknya seperti naga itu kan fiksi, Mas. Tahu dari mana orang ngebayangin sisiknya? Naga itu yang mana? Yang ada sayapnya atau yang kayak Dragon Ball itu? Terus sisiknya emang yang di Dragon Ball kayak gini kan? Enggak juga. Enggak juga. Terus siapa yang pertama kali? Entahlah, saya tahu-tahu sudah dinamakan buah naga. Itu misteri itu, Mas. Betul. Secara filosofi yang saya tahu ya karena dari lihat sisiknya. Siapa yang tahu sisik naga, Mas? Tidak ada yang tahu naga itu. Naganya nggak tahu kok tiba-tiba ada detail anatominya. Nah, seperti itu. Jadi penemu buah naga ini lebih tahu duluan ada filosofi tentang naga duluan sebelum menamai tanaman ini. Nanas lebih mirip sama ikan, tapi nggak disebut buah ikan, tetap aja nanas. Ya juga ya. Sampai sebagai petani buah naga, teman harus bisa menjabarkan itu kepada pemirsa, Mas. Betul. Berarti saya harus belajar lagi nih ya. Mas, terakhir ini. Mas, satu sisi kan sampean ini kan ketua himpunan Pramuwisata Indonesia. Mas, kayak gini nih kan menurut saya juga bisa jadi prospek tempat wisata, Mas ya. Kayak ya, betul. Kayak bisa panen langsung seperti kita ini. Ya. Apa sudah sampean lakukan kah atau bakal ke depan atau gimana?
Ini progresnya sih harapannya seperti itu. Menjadi Kan asik sebuah tuh. objek wisata petik buah naga. Petik buah naga. Terus untuk selfie juga Nah, bisa. cakep tuh. Prewed. Ya, cuma kita kan kemarin terkait kendala penyakit cacar. Nah, itu juga menjadi kendala karena kalau untuk eye catchingnya ketika kita foto selfie terus tanamannya penyakitan kan kurang Iya, iya. bagus. Jadi memang ini dalam proses persiapan ke sana. Oh, proses persiapan ya. Betul. Pasti bakal kita doain aja pokoknya. Amin. Karena kan kayaknya belum ada ya, Mas ya? Belum ada sih untuk wisata petik buah naga di PPU ini. Kedepannya sih programnya seperti itu. Karena juga di sini kawasannya pertanian ya. Ya, kawasan pertanian. Nah, kawasan pertanian nanti mau kita padukan wisata pertanian dan juga agrowisatanya seperti itu. Oke lah. Mudahan aja lah. Siap, amin. Sukses Mas ya. Siap. Siap, ayo kita panen lagi langsung Ayo. makan. Boleh kan Mas? Boleh. Sangat boleh. Luas Mas ya. Cari. Jadi gini bro, ini pohonnya begini. Buah naga itu, pohonnya tiang, Udin. Satu tiang ini bisa 3 sampai 4 pokok. Kita mencari di sela-sela. Hati-hati kena durinya. Durinya beracun. Luas. Ayo kita maju. Ini yang belum matang. Nah, hijau. Jadi kalau sudah ada merah sedikit, itu tandanya dia sudah matang. Nggak perlu merah full karena kalau di sini sih banyak hama burung kan. Jadi kalau nunggu merah full, dia pasti udah keduluan sama burung. Nah, kalau bunganya begini nih. Nah, bunganya ini kalau nanti dia rontok, baru ini bakal jadi buah. Nah, ini dulu awalnya dari bunganya. Dari buah matang gitu. Ini buah naga jenis mawar. Warnanya merah. Dibalik dulu, Bang. Nah, Ini Mantap. ada yang ngajarin kah? Memang begini. enggak, aku cari metodenya sendiri. Oh, Karena kan kalau kita harus cari pisau, itu kan ribet. Nah, dilihat dari pola sisiknya, oh ternyata bisa didorong belakang. Tapi jadinya nggak bulat kita tadi nih, Om. Karena dia setengah matang, Bang. Jadi agak keras, masih agak lengket sama kulitnya. Memang enak makan buah naga itu kalau langsung dipetik dari kebunnya. Maksudnya baru dipetik dari kebunnya. Bohong. Sini, Pak. Pamer dulu, Pak. Katanya Pak Anu ikut, Pak Imam. kan? Pak Lato. Loh iya, kenapa nggak ikut, Pak? Pak, sini dulu, Mas. Pamernya sini dulu, ngobrol sini. Sambil ngaca. Mas, gimana? Mantap guys. Gimana? Kasih kesan-kesan dulu lah. Mana? Ini kalau buat aku Mas, ini pengalaman kali pertama aku betul-betul ke kebun buah naga, panen sendiri, langsung makan di tempat. Wah keren, sensasinya luar biasa bro. Masa. Ih asli. Ih sekalian kalau mau kesini, ini tiketnya 30.000 ya Mas ya? Iya. 30.000 Makan sepuasnya. makan sepuasnya? Enggak lah. Enak betul Makan ya. sepuasnya kalau di kebun. Kalau pulang baru ditimbang. Tapi masa 30.000? Murahan lah. Nggak apa-apa, kan di kebun sendiri. Merekah. Luar biasa. Aduh. Jahat Mas Gofar nih. Jatuh apa gue? Makan Lebih manis dari yang tadi Mas. Ya. Pengalaman luar biasa. Ternyata rasanya mantap guys. Lebih mantap dari yang kubayangkan. Bohong.
sampean sudah bosan berarti Mas makan buah naga Mas ya? Nah, udah bosan Oh, nggak ada bosannya ya? Itu bukti Katanya memang karena udah punya tanaman sendiri buah naga di rumah, bosan. Tapi enggak ada bosannya. nggak ada bosannya. Tidak ada Tara. Buah naga ini juga Makan terus. punya khasiat tersendiri dia untuk menghilangkan kelaparan. Iya. Bener, Mas ya? Menghilangkan rasa lapar. Penunda lapar. Penunda lapar. Lebih sehat dari oxygen drink yang pasti. Jelas. Iya, jelas. Wah. Ayo kita berburu lagi, Bro. Pendekin. Buah naganya nanya, kita cari yang ada yang masak. Sudah izin sama orangnya, kalau ada yang mateng langsung gas. Nanti yang ada langsung kita panas, langsung kita makan. Nah, merah. Sikat ya. Wih, Masih hampir. iya tapi menyeramkan ya. Wih, panen. Jangan sampai kena durinya, karena durinya ini kata Agung itu beracun. Jadi cara ngupasnya ini, cara bukanya, cara panennya kita potong ininya, tempatnya dia tumbuh itu, pelan-pelan kita gunting. Buah naga nih aneh, padahal nggak ada yang tahu naganya, kayak nggak ada yang pernah lihat naga kayak apa, tapi orang udah tahu buahnya. Itu hal yang aneh juga. Aduh, bahaya banget sih durinya nih. Wih, wih, panen langsung dari pohonnya. Ya, iya, langsung dari pohonnya lah panen. Mantap. Kata Mas Agung tadi, dia di kebunnya ini ada satu buah yang paling besar, itu beratnya bisa sampai 1,5 kilo. Dan ini aja ada lumayan ini udah. Wow, langsung makan. Jadi rasanya manis. Mungkin karena masih segar juga kan, baru dipetik langsung digas. Merah. Memang ada beberapa jenis sih buah naga ini. Ada yang dalamnya warna putih, ada yang warna kuning. Tapi menurut pengalaman, rasanya yang paling manis yang merah gini, yang dalamnya merah. Teknik Oke, teman-teman dan kawan-kawan. membuka Sekarang saya tanpa alat. petani buah naga di Desa Sebagung Jaya, Manis banget, Kecamatan Bawang, sangat manis. Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nama lengkapnya siapa, Pak Petani? Nama saya Muhammad Agung. Belum. Nanti bakal minta beberapa untuk ke rumah. Mantap. Akhirnya sampai kita pada penghujung acara. Kita pulang, Bro. Udah bawa beberapa buah itu, udah bawa bibit malah sekalian. Nanti kita jalan-jalan lagi. Sampean punya kebun selain naga kan, Mas? Ya. Nah, ada kebun jeruk kayaknya. Siapa tahu kita ntar diajakin kan. Ntar kita panen makan jeruk lagi di sana. Langsung dari pohonnya. Gas. Oke, sampai ketemu lagi.